Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa di dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Masrur Ahmad, Hadrat Reformasi Masih Al-Khamis, Ayyadullah bin Nasir Aziz. Pada episode kali ini, khutbah yang akan kita bahas bersama adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 27 November 2020. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja Pak ke topik pembahasan kita di episode kali ini, yaitu kita akan mengupas khutbah yang beliau sampaikan tanggal 27 November 2020, di mana masih melanjutkan dengan rangkaian khutbah-khutbah beliau sebelumnya tentang para sahabat Badar ya, para sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat yang beliau kupas pada khutbah kali ini adalah Hadrat Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin Bapak bisa terangkan di awal bagaimana profil beliau dan juga bagaimana silsilah keluarga beliau. Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa khutbah yang Hadrat Khalifatul Masih sampaikan pada tanggal 27 November 2020 ini masih melanjutkan rangkaian khutbah yang sudah cukup panjang ya, berkenaan dengan biografi para sahabat, khususnya para sahabat Badar. Karena biografi para sahabat Badar itu sudah selesai, nah kemudian Huzur lanjutkan kepada biografi Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Dan yang pertama kali disampaikan oleh beliau yaitu adalah Hadrat Ali ya, berkenaan dengan Hadrat Ali. Berkenaan dengan Hadrat Ali ini cukup menarik ya, melihat dari silsilah keluarga dan juga profil beliau ini sangat menarik sekali, dan tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita gali di sini dan bisa kita ambil hikmahnya. Dilihat dari silsilah keluarga, di sini Huzur pun sudah sampaikan dengan cukup lengkap ya dalam khutbah ini, yaitu nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Abi Thalib ini merupakan gelar ya untuk sebutan untuk bapak beliau, sedangkan nama bapak beliau sendiri adalah Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi muncul lagi nama kakek buyut beliau di sini. Betul. Nah, ini ayahanda beliau ini yang bernama Abdul Manaf, atau yang panggilan atau kunyatnya adalah Abu Thalib ini, beliau beribundakan Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi antara nama istri dan nama ibu beliau sama ya. Sama ya. Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi masih nyambung juga silsilah keluarganya itu. Kemudian berkenaan dengan kelahirannya, misalkan beliau lahir 10 tahun lebih sebelum wahyu nubuat turun. Artinya wahyu nubuat itu di usia Rasulullah 40 tahun, artinya di masa usia Rasulullah 30 tahun beliau lahir. Jadi memang beliau memiliki kekerabatan yang sangat erat ya dengan Rasulullah ya. Sangat erat sekali, yaitu sepupu langsung. Sepupu langsung ya. Betul. Karena ayahanda Rasulullah dengan ayahanda Abu Thalib Hadrat Ali ini adalah adik kakak ya. Betul. Kemudian pada saat beliau lahir juga ini, karena kebetulan waktu itu Abu Thalib tidak di rumah, sehingga yang memberikan nama itu adalah ibunya. Nah, pada awalnya tidak dinamakan Ali tapi Asad. Nah, jadi Ali itu memang bukan nama asli beliau sebenarnya ya? Nama asli, tapi nama keduanya. Karena awalnya karena bapaknya tidak ada di rumah gitu, Abu Thalib tidak di rumah, sehingga ibunya lah yang berinisiatif memberikan nama dengan nama Asad. Asad ya artinya singa kan. Iya, betul. Singa ada ya, nama singa itu ada Asad, ada Haidar. Kalau singa itu ya singa biasa. Kalau Haidar itu singa yang paling pemberani, sangat pemberani. Iya. Kemudian ketika Hadrat Abu Thalib kembali ke rumah dan beliau melihat bahwa anaknya sudah lahir, nah digantilah nama Asad itu dengan Ali. Ini. Kemudian beliau juga memiliki 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Saudara laki-laki ini yang pertama bernama Talib. Ya, ini yang menjadi kunyat ya.
kunyat untuk bapaknya Abu Talib nih. Kemudian Aqil, Ja'far, dan saudara perempuan Ummu Hani dan Ummu Jumanah. Semuanya masuk Islam kecuali Talib dan Ummu Jumanah. Meskipun demikian ini juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan lainnya. Kemudian selain itu juga beliau ini memiliki beberapa panggilan. Nama panggilan untuk Hadrat Ali, ya, selain sebagai Khalifah Rashidah yang keempat, beliau terkenal juga dengan Abul Hasan, bapaknya Hasan. Betul. Kemudian Abu Sibtain dan juga Abu Turab. Nah, ini berkenaan dengan nama Abu Turab ini cukup menarik karena yang menggelari beliau dengan nama Abu Turab ini adalah Rasulullah SAW sendiri. Dan beliau pun lebih suka dipanggil dengan panggilan Abu Turab ini. Ya, mungkin karena Rasulullah yang memberikan gelar ini sehingga kecintaan beliau kepada Rasulullah inilah yang menyebabkan beliau lebih suka menggunakan gelar Abu Turab ini. Dari segi arti apa tuh Pak Abu Turab tuh Pak? Turab itu tanah artinya. Tanah, ya. Memang kisahnya cukup sedikit menarik ya. Jadi ketika itu Rasulullah datang ke rumah putri beliau itu Hadrat Fatimah yang menjadi istri dari Hadrat Ali. Ketika sampai di sana ditanyakan di mana putra pamanmu, yaitu ya Hadrat Ali. Beliau bilang tadi ada cekcok dikit katanya. Kemudian beliau pergi keluar rumah gitu. Artinya ya namanya percekcokan berarti bisa menimpa siapa saja ya. Nah ini kemudian dipanggillah seorang sahabat supaya mencari Hadrat Ali ada di mana. Nah, diketahui ternyata beliau sedang tidur di masjid ya. Ya dulu kan masjid nggak ada lantainya, lantainya ya tanah gitu. Betul. Jadi ketika tertidur di sana ya otomatis si tanah menempel di beliau, di badan beliau. Dan karena hal itulah kemudian Rasulullah datang ke sana dan memanggil Hadrat Ali, kum Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab, bangun. Nah, sejak saat itulah beliau terkenal dengan gelar Abu Turab ini. Ya, lalu Pak, dalam sebuah riwayat pun kita membaca bahwa bagaimana beliau ini Hadrat Ali ini berada di bawah bimbingan atau di bawah pemeliharaan dari Hadrat Rasulullah SAW ya. Ini bagaimana sejarahnya Pak sampai beliau menjadi putra dalam tanda kutip ya Rasulullah SAW? Jadi memang Hadrat Abu Talib ini merupakan salah seorang pemimpin Mekah ya. Pemimpin Mekah yang sangat disegani, pemberani disegani, tetapi kondisi ekonominya ini termasuk tidak beruntung gitu. Nah sehingga terlebih-lebih ada masa pacaklik lah kalau kita ya. Ada masa-masa di mana ekonomi sangat sulit sekali sehingga beliau yang memiliki banyak anak otomatis dengan sendirinya merasa beban hidup itu lebih besar. Atas inisiatif Rasulullah SAW kemudian beliau datang kepada Hadrat Abbas ya. Hadrat Abbas ini merupakan adiknya dari Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW juga. Dan di antara sekian paman-paman beliau, Hadrat Abbas ini diantaranya yang paling sejahtera. Yang paling mujur dari sisi ekonomi ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan pada Hadrat Abbas bahwa wahai pamanku, bahwa saudara engkau itu sedang dalam kesulitan karena banyak anak dan dalam kondisi seperti ini. Selain itu juga kondisi ekonomi beliau memang sebelumnya sudah sangat kesulitan. Oleh karena itu mari kita datang ke sana, kita ringankan beban beliau dengan mengambil beberapa tanggung jawab untuk mengurus anak. Kemudian Hadrat Abbas pun beliau setuju, kemudian datang ke rumah Hadrat Abu Talib. Di sana kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada Hadrat Abu Talib, dan Hadrat Abu Talib tentu saja senang mendengar ada perhatian dari keluarga gitu. Keluarga inti beliau tentu saja beliau merasa senang. Tapi beliau tidak menolak hanya dengan satu syarat gitu. Boleh katanya. Kalian ambil siapa saja untuk dirawat, untuk diurus, silahkan, tetapi jangan Aqil. Ya karena Aqil ini sangat disayangi ya, ya orang tua biasalah pasti ada kecenderungan lebih kepada salah satu anak, itu wajar lah, manusiawi, meskipun kita tetap harus berusaha untuk tetap adil ya dengan seluruh anak-anak kita. Tapi itu tidak bisa menutup kemungkinan bahwa hal-hal semacam itu ada saja gitu. Perhatian orang tua itu kadang-kadang lebih besar kepada salah seorang anak. Normal itu biasa ya. Normal biasa. Rupanya sejak zaman jahiliyah sudah ada. Nah ini, jadi kemudian
Hadrat Abu Thalib tadi melarang untuk membawa Hadrat Aqil. Silahkan. Akhirnya Hadrat Rasulullah SAW kemudian mengambil Hadrat Ali, sedangkan Hadrat Abbas ini mengambil kakaknya yaitu Hadrat Ja'far. Kemudian dibawalah sehingga jadilah mereka ini berdua tinggal di rumah, yang satu di rumah Hadrat Abbas dan yang satunya lagi di rumah Rasulullah SAW. Ini sehingga mendapatkan tarbiyat dan pergaulan langsung dari Rasulullah SAW untuk Hadrat Ali ini. Nah, lalu apakah ada korelasinya antara beliau dirawat oleh Hadrat Rasulullah SAW dengan peristiwa masuknya beliau ke Islam ya? Apakah ada hubungannya? Atau mungkin bisa Bapak terangkan kisah beliau lah ya, bagaimana beliau masuk dalam agama Islam ini? Nah ini memang cukup menarik ya, berkenaan dengan masuk Islamnya Hadrat Ali ini. Memang secara langsung beliau tidak ditabligi untuk ini ya. Maksudnya beliau mengenal Islam itu tidak karena tablik dulu gitu, tapi karena ya tablik bilhal. Ya, beliau pada satu kesempatan melihat ini dari riwayat Ibnu Ishaq ya, beliau menyampaikan bahwa satu ketika Hadrat Ali datang ke rumah Rasulullah SAW dan beliau melihat Rasulullah sedang melaksanakan sholat dengan Hadrat Khadijah. Nah ini beliau melihat bahwa ini ada sesuatu yang baru gitu. Ini lagi ngapain ini katanya Rasulullah ini. Bahwa selama ini tidak pernah Hadrat Ali diajarkan tentang hal semacam ini. Lalu Rasulullah dengan Hadrat Khadijah sedang sholat. Kemudian Hadrat Ali bertanya, ya Muhammad mahadza. Apa ini wahai Muhammad? Apa ini? Ya karena dalam sholat mungkin tata cara yang baru. Baru gitu. Ya, asing bagi mereka. Asing ya. Jadi apa ini katanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa hadza dinullahi allazi istafa li nafsihi wa ba'atsa bihi rusulahu fa'ad'u ka ilallah wa ila ibadati wa kufri billati wal uzza. Jadi Rasulullah menjawab bahwa ini adalah agama Allah yang Dia pilih untuk dirinya sendiri. Dan Dia mengutus para rasul bersamanya. Maka Rasul menyampaikan, saya memanggil kamu kepada Allah. Nah ini dakwah langsungnya di sini. Pak Aduk aja saya memanggil kamu untuk beriman pada Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya serta mengingkari Lata dan Uzza. Lata dan Uzza kita tahu lah dua sesembahan mereka ya yang yang paling utama. Jadi sekian banyak kaum Quraisy ya mereka mengutamakan dua sesembahan ini. Hampir semuanya lah, bahkan rata-rata mereka menyimpan patung-patungnya di rumah dan sebagainya itu. Ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan hal itu. Dan tetapi dalam riwayat juga disampaikan di sini pada awalnya Hadrat Ali tidak langsung mengiyahkan ya karena baru pertama kali mungkin melihat dan sebagainya. Beliau bilang ya saya baru pertama kali katanya mendengar hal yang semacam ini. Oke lah, saya tidak akan dulu menerimanya sampai saya menyampaikan ini kepada bapakku dulu katanya. Jadi mau konsultasi dulu kepada Abu Thalib. Ya, Rasulullah agak kurang senang mendengar hal ini. Bahwa Hadrat Ali untuk beriman harus bertanya dulu kepada Hadrat Abu Thalib ini. Beliau agak kurang senang sehingga kemudian Rasulullah disini sampaikan kepada Hadrat Ali bahwa ya Ali illam tuslim paktum. Oke lah katanya. Selama mungkin kamu tidak akan menerima Islam dulu saat ini, tetapi sembunyikanlah dulu karena waktu itu kan masih sembunyi, betul. Belum terang-terangan ya. Jadi bukan berarti pengecut ini kok suruh disembunyiin. Ya memang perintahnya waktu itu kan belum terang-terangan gitu. Betul. Perintah bertabligh itu masih hanya kepada orang-orang tertentu, sembunyi-sembunyi sehingga perintah itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Hadrat Ali. Ya kalau tidak menerima Islam dulu nggak apa-apalah, tapi tolong sembunyikan dulu. Ya sembunyikan dulu, jangan tergesa-gesa termasuk kepada Abu Thalib. Kemudian setelah Rasul menyampaikan itu berlalu 1 hari, ini Hadrat Ali pun tidak jadi
laporan atau konsultasi kepada Abu Thalib. Bahkan pagi harinya beliau sampai menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian ya Allah Ta'ala selama semalam itu sudah memasukkan nur Islam itu, nur hidayah itu ke dalam hati Hadrat Ali, sehingga pada pagi hari beliau menghadap Rasulullah SAW kembali dan meminta disampaikan kembali apa yang telah disampaikan Rasulullah pada malam hari itu. Kemudian beliau menyatakan keislamannya. Dan saat itu usianya masih sangat muda lah. Yeah. Masih sangat muda. Memang ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah ya. Ada yang mengatakan 11 tahun, 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun ya. Tetapi di sini yang menjadi poin penting kita adalah bukan masalah usianya, tetapi bagaimana dalam keadaan semuda itu beliau sudah menjadi salah seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tadi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sejarawan ya. Ada juga timbul perbedaan pendapat bahwa siapa yang masuk Islam pertama kali dari kalangan laki-laki. Ya. Apakah itu Hadrat Abu Bakar atau Hadrat Ali? Nah, ini menarik Pak. Bisa mungkin Bapak jelaskan. Ya di sini memang Huzur sampaikan juga ya berkenaan dengan hal ini. Kalau kategorinya laki-laki ya memang ini terjadi perdebatan. Apakah Hadrat Abu Bakar yang duluan atau Hadrat Ali bahkan atau Hadrat Zaid? Oh iya, Hadrat Zaid. Ini diantara yang tiga orang ini siapa? Itu, betul. Emang di sini Huzur sampaikan bahwa para sejarawan pun mengangkat pembahasannya ini. Siapa yang pertama kali beriman dari antara kaum laki-laki ini? Apakah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali atau Hadrat Zaid? Kemudian sebagian mereka ada yang menyepakati bahwa dari antara anak-anak. Nah, jadi kategorinya dipisah lagi nih. Dipecah lagi. Dari anak-anak ada Hadrat Ali, dari orang-orang dewasa ada Hadrat Abu Bakar, dan dari antara budak adalah Hadrat Zaid. Jadi mereka bertiga ini adalah orang laki-laki pertama semua. Tapi dari kalangan yang berbeda-beda ya. Ya dari kategori yang berbeda-beda. Ya memang ada yang dari Hadrat Ali, dari kalangan anak-anak Hadrat Ali, dari kalangan dewasa Hadrat Abu Bakar, dari kalangan budak yang dimerdekakan ya Hadrat Zaid. Karena kan Hadrat Zaid sebagaimana kita tahu bahwa beliau ini pada awalnya adalah budak dari Rasulullah SAW ini. Dan ya berkenaan dengan hal ini Hadrat Mirza Bashir Ahmad ya yang menulis kitab Sirat Khataman Nabiyyin. Beliau di sini menyampaikan bahwa berkenaan dengan orang pertama yang beriman setelah Hadrat Khadijah, nah ini terdapat pertentangan di antara para sejarawan tadi. Siapa orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki ini? Nah, sebagian menyebut nama Hadrat Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abi Qahafa. Sebagian lagi menyebut Hadrat Ali. Dan sebagian lagi menyebut budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah yaitu Hadrat Zaid bin Haritha. Akan tetapi ya menurut beliau pendapat kami bahwa perdebatan ini adalah sia-sia. Ya buat apa sih diperdebatkan begitu dengan masalah ini? Yang jelas mereka sama-sama termasuk golongan awalun masuk menerima Islam. Dan tetapi di sini beliau memberikan catatan bahwa Hadrat Ali dan Zaid bin Haritha ini adalah keluarga Rasulullah SAW. Mereka tinggal di rumah Rasulullah SAW. Ya sudah seperti keluarga Rasulullah SAW. Oleh karena itu seharusnya katanya ya mereka berdua ini tidak perlu dimasukkan ke dalam kategori ini. Karena ya biasanya keluarga itu ya otomatis gitu. Biasanya ikut serta dengan ketika kepala keluarganya masuk ke Islam. Biasanya anak keturunan anak istrinya itu ikut masuk juga. Nah sehingga tidak perlu disampaikan, bahkan mereka tanpa berikrar pun ya karena berada di rumah Rasulullah itu seolah-olah mereka sudah otomatis mengikuti Rasulullah SAW. Betul. Nah ini jadi tidak perlu diperdebatkan lah hal ini. Kalaupun memang mau diperdebatkan ya bolehlah, tapi kategorinya tadi laki-laki dewasa Hadrat Abu Bakar, dari anak-anak laki-laki ya Hadrat Ali, sedangkan dari kalangan budak yang dimerdekakan karena saat itu sudah dimerdekakan Hadrat Zaid itu. Jadi Hadrat Zaid bin Haritha ini. Baik Pak, kemudian kita akan lanjut terkait dengan bagaimana peran dari Hadrat Ali ini terkait dengan tabligh Islam. Tadi kan bagaimana ketika beliau menerima Islam ini diminta dalam keadaan tabligh Rasulullah SAW masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi Pak ya. Nah sekarang bagaimana peran yang beliau mainkan ketika beliau sudah masuk ke dalam Islam ini? Apakah beliau mulai bertabligh juga atau memang beliau tetap menyembunyikan keyakinan beliau itu? Jadi
ketika periode sembunyi-sembunyi ya tablik dengan cara sembunyi-sembunyi ini sudah berlalu, dan kemudian turun wahyu surah Asy-Syu'ara itu, Asy-Syu'ara ayat 215 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi supaya Rasulullah SAW pun memberikan, ini merupakan perintah ya, perintah untuk bertabligh kepada kaum kerabat beliau. Nah di sini di tabligh pertabligan awal ini peran Hazrat Ali cukup signifikan juga. Jadi beliau kemudian untuk menyempurnakan perintah dari Allah SWT ini untuk bertabligh secara terbuka kepada umat manusia dan diawali dari keluarganya dulu, maka kemudian Rasulullah menugaskan Hazrat Ali untuk mengumpulkan mereka, keluarga-keluarga beliau dikumpulkan supaya mempersiapkan jamuan makan. Ya, jadi harus ada daya tariknya dulu gitu kan. Betul. Ya, jadi dikumpulkan dalam satu jamuan makan, kemudian Hazrat Ali menyiapkan makanan ya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, paha kambing, segala macam lah. Dan ini juga cukup menarik ini. Mungkin Huzur pun di sini sampaikan bahwa terkumpul sekitar 40 keluarga beliau. Ada 40 orang berkumpul dengan makanan yang mungkin untuk ukuran orang Arab itu hanya cukup untuk satu orang saja gitu. Ini cukup untuk satu orang saja, bagaimana mungkin untuk 40 orang. 40 orang. Tetapi dengan keberkatan Rasulullah SAW, akhirnya itu cukup untuk semuanya. Tetapi tidak cukup sukses waktu itu. Pertabligan itu tidak cukup sukses karena ketika selesai makan Rasulullah mau berbicara, Abu Lahab sudah nyelah duluan. Akhirnya mereka pada pulang semua. Nah, kemudian Hazrat Ali memberikan satu masukan pada Rasulullah supaya jangan dulu mereka diberikan makan. Jadi ceramahi dulu baru kasih makan. Jadi kalau untuk makan mereka akan tunggu katanya. Ini seperti itulah. Jadi ceramah dulu Rasulullah, kemudian diadakan jamuan yang kedua. Rasulullah ceramah dulu sekitar beberapa menit atau jam lah. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan makanan. Jadi setelah selesai makan terakhir baru Rasulullah pun menyampaikan secara langsung mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan tidak ada yang menjawab selain daripada Hazrat Ali dari antara sekian keluarga beliau. Hanya Hazrat Ali saja, padahal beliau hanya anak yang berusia belasan tahun gitu. Tidak ada yang menyeru kecuali Hazrat Ali yang menerima ini. Jadi memang peran beliau ketika awal-awal masa Islam itu sangat besar ya. Bagaimana beliau mengumpulkan keluarga, memanage ya untuk acara gathering ini. Baik Pak Rahmat, sangat menarik sekali, namun sayang waktu kita sudah habis ya. Mungkin Pak Rahmat bisa sedikit kasih kesimpulan dari pemaparan dari khutbah ini, bagaimana peran Hadrat Ali ini. Jadi untuk Hadrat Ali ya mungkin bagi kita ya generasi muda, bahwa dalam pengkhidmatan agama itu tidak harus mengukur umur ya. Betul. Peran apapun bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati dan sebagainya, minder, karena bukan itu yang Allah Ta'ala lihat, tapi ketulusan kita dan kesungguhan kita serta kesesuaian kita dalam pengkhidmatan ini, yaitu untuk semuanya lah ya. Baik Pak Rahmat, jazakallah. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah huzur yang beliau sampaikan tadi pada tanggal 27 November 2020. Semoga apa yang tadi kami bahas dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya dan juga guru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.